Shalom, ibu bapak, saudari-saudara, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Dora, Doa Udara. Hari ini Jumat 9 Agustus tahun 2024. Bagaimana kabarnya? Saya berharap ibu bapak, saudari-saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh damai sejahtera. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kebaikan, penuhilah kami dengan damai-Mu. Hati dan pikiran kami dituntun hikmat-Mu, sehingga hidup kami senantiasa boleh melakukan kehendak Engkau yang kami yakini, senantiasa menuntun kami pada jalan keselamatan abadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dasari bersama dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikian Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Nats kita ada di ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Rasul Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita membandingkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dituliskan, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal yang baik. Jadi rupanya berbuat baik atau menjadi baik itu bisa menimbulkan kebosanan atau kejenuhan. Alah, bosanlah jadi orang baik gitu ya. Ternyata bisa begitu. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang membuat orang menjadi bosan berbuat baik. Yang pertama adalah kita hidup dalam dunia yang jahat. Ada orang yang kelihatannya baik tapi ternyata penipu, perampok, pencuri. Ada orang yang pakaiannya rapi, sopan, ternyata dia mau nggarong duit kita. Ada orang yang suka teriak-teriak anti korupsi tapi ternyata dia malah terjerat kasus korupsi. Ada orang yang ngomongnya lembut begitu ya, tapi ternyata suka ngamplengin orang. Ngomongnya sih lembut tapi tangannya mukulin orang lain. Nah, kenyataan-kenyataan ini membuat kita kemudian hidup dalam rasa was-was. Kita curiga, bener nggak sih ada yang baik? Lah, aku sudah baik tapi ternyata kok orang jahat sama aku. Itu yang pertama. Akhirnya kita timbul rasa bosan, kejenuhan. Jadi orang baik malah dihapusi terus, dibohongin terus, ditipu terus. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang membuat seseorang bosan berbuat baik adalah tekanan hidup. Kita hidup
kenyataan sehari-hari ternyata tidak mudah. Kita mengalami kesusahan, ada pergumulan, ada penolakan, ada kesakitan, ada penderitaan yang kemudian bisa membuat kita jatuh dalam keputusasaan, kepepet. Ada kebutuhan mendesak yang harus kita penuhi. Akhirnya orang yang baik jadi bisa jahat. Kenapa? Ada tekanan, ada kebutuhan yang mendesak, kita kepepet. Nah, semua ini kita sadari bisa mengubah orang yang baik kemudian menjadi orang yang melakukan kejahatan. Nah, apa tidak dua alasan ini yuk Bapak yang bisa kemudian membuat kita bosan menjadi orang baik atau bosan berbuat baik. Kita perlu menyadari bahwa memang kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Ada kejahatan di sana, ada tekanan-tekanan yang mendesak kita. Tetapi disitulah justru kita belajar untuk terus berpegangan pada Tuhan. Jangan menyerah, jangan bosan. Meskipun orang jahatin kita, meskipun kita kepepet, larinya ke Tuhan. Supaya kebaikan yang ada dalam diri kita itu tidak berubah menjadi jahat. Sebab hanya Tuhanlah sumber kebaikan yang memampukan kita mengatasi kejahatan dan tekanan dalam hidup ini. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memohon agar Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, tetapi juga sekaligus menjauhkan kami dari segala macam dosa. Meskipun kami sering dijahatin orang, meskipun kami mungkin pernah ditipu, meskipun kami merasakan tekanan yang bertubi-tubi, tapi tolong agar kami dapat menjaga hati ini tidak berubah menjadi jahat, tetapi senantiasa tetap baik, karena kami hanya bersumber padamu, Allah yang maha baik. Maka sepanjang hari yang akan kami jalani ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tapi kami percaya kebaikan Tuhan yang akan mengiring kami. Maka kebaikan Tuhan juga yang akan memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan yang maha baik menyertai kita.